dari kelompok 2 ingin memaparkan filosofi menurut pendapat para ahli, yaitu menurut John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengenai anak usia dini, pendidikan anak usia dini, konsep pendidikan, dan konsep sekolah. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dari anggota kelompok 2. Yang pertama ada Anissa Cahyati, kedua Eva Insani Sutompul, ketiga Elvi Meirani Beru Subakti, keempat Filza Rashika Khairian, dan yang kelima Gebi Renata Tarigan. Oke, kita akan bahas langsung filosofi anak usia dini menurut John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Filosofi anak usia dini menurut John Locke. John Locke berpendapat bahwa anak lahir dalam keadaan seperti kertas putih sehingga lingkunganlah yang berpengaruh terhadap pembentukan dirinya. Lingkunganlah yang mengisi kertas kosong tersebut yang dinamakan pengalaman. Pengalaman-pengalaman anak akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak tersebut. Dia menganggap bahwa yang berpengaruh terhadap perkembangan anak adalah berasal dari anak sendiri atau berkembang secara alami. Pendidikan harus membiarkan anak tumbuh tanpa intervensi dengan cara tidak membandingkan anak antara satu dengan anak yang lain. Berikut filosofi pendidikan anak usia dini menurut John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Filosofi pendidikan anak usia dini menurut John Locke. John Locke meyakini bahwa semua anak lahir ke dunia dengan kapasitas yang sama. Faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, konteks sosial ekonomi, serta pengalaman lain yang akan mempengaruhi perkembangan mental dan pembelajaran anak. Asumsi inilah yang kemudian memunculkan program-program pendidikan anak usia 3-4 tahun di negara maju untuk mensekolah negerikan. Hal itu berangkat dari asumsi bahwa beberapa anak tidak memiliki kesiapan yang dibutuhkan bagi TK sehingga mempunyai resiko gagal di kehidupan. Filosofi pendidikan anak usia dini menurut Jean-Jacques. Jean berpendapat bahwa pendidikan disesuaikan dengan anak dari lahir sampai usia 5 tahun melalui kegiatan fisiknya. Sementara anak usia 5 sampai 12 tahun belajar melalui pengalaman langsung dan melalui eksplorasi terhadap dunia. Menurutnya, anak terlahir dengan sifat-sifat yang baik dan orang dewasalah yang menyebabkan anak-anak tersebut memiliki sifat yang buruk. Konsep pendidikan menurut John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Konsep pendidikan menurut John Locke. Dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan, John Locke mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pendidikan, yaitu pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia atau anak. Kedua, pendidikan juga bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Filosofi konsep pendidikan menurut Jean-Jacques Rousseau. Rousseau menekankan betapa pentingnya pendidikan. Ia menggelorakan tipe pendidikan yang tampil berbeda dengan arus dan suasana pendidikan yang dominan pada zamannya. Pada zaman Rousseau, pendidikan dilaksanakan secara otoritatif dengan disiplin ketat yang menuntut kepatuhan mutlak dan buta para anak didik. Pola ini mempunyai tujuan untuk menampilkan
penyeragaman tingkah laku, dan informasi. Menurut Jean-Jacques Rousseau, pola pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis atau kejiwaan anak. Rousseau yakin bahwa menjaga originalitas kealamian anak dapat dimungkinkan dengan jalan mengontrol pendidikan dan lingkungan anak berdasarkan pada analisis perbedaan tahap fisik dan psikologis sejak lahir hingga dewasa. Konsep sekolah menurut John Locke. John Locke menegaskan, sekolah harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan, dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Filosofi konsep sekolah menurut Jean-Jacques Rousseau. Anak hendaknya dibiarkan untuk belajar sendiri melalui pengalamannya, yaitu melalui tindakan-tindakan, mencoba, dan kesalahan-kesalahan yang dibuatnya sendiri. Opini umum dipandang Rousseau sebagai tirani yang menghambat seseorang anak untuk dapat mengidentifikasikan dirinya